Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ayah Muhammad Ali MPDI selaku dosen pengampu fikih munakahat, dan tak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Nurul Hasanah dengan NPM 1901011127 dari kelas PIB semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung akan menyampaikan beberapa materi mengenai fikih munakahat. Materi yang pertama itu tentang walimatul urus. Apa sih itu walimatul urus? Nah, jadi walimatul urus itu adalah sebuah pesta pernikahan yang diadakan oleh seseorang yang melaksanakan atau melangsungkan sebuah pernikahan. Nah, apabila kita mengadakan walimatul urus dan ada tamu yang datang, maka kita perlakukan tamu tersebut itu dengan sewajarnya saja seperti yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan itu bisa mengakibatkan haram apabila tidak memenuhi beberapa syarat. Nah, syarat agar perempuan dan laki-laki itu bercampur agar tidak menjadi haram, yang pertama itu semuanya antara laki-laki dan perempuan itu menutup auratnya. Perempuan menutup auratnya, laki-laki menutup auratnya. Yang kedua yaitu menjaga mata, menjaga pandangan kita. Nah, jadi perempuan menjaga matanya, laki-laki menjaga matanya agar tidak mengakibatkan syahwat yang terjadi. Yang ketiga, syarat yang ketiga agar bercampurnya laki-laki dan perempuan tidak menjadi haram, yaitu tempatnya mulia. Nah, contohnya seperti masjid untuk sholat, untuk mengaji, itu kan tempatnya mulia. Itu umpamanya ada majelisan untuk mengaji, ada laki-laki dan perempuan, itu kan tempatnya mulia, tidak apa-apa. Yang terpenting itu menjaga pandangan dan semuanya menutup aurat. Yang keempat itu tidak boleh berdempet-dempetan antara laki-laki dan perempuan. Nah, meskipun tempatnya mulia, tapi kalau berdempet-dempetan itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan atau menjadikan syahwat gitu. Nah, maka haram baginya karena tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka haram bercampurnya laki-laki dan perempuan, apalagi berduaan dengan pacarnya atau dengan lain jenis. Nah, itu haram, itu sudah tentu haram ya, tidak diajarkan dalam agama Islam, yaitu tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Nah, apa sih itu haknya suami? Apa sih itu kewajiban suami? Nah, jadi hak suami itu adalah kewajiban seorang istri, dan kewajiban seorang suami itu hak yang harus didapatkan oleh seorang istri. Nah, jadi antara suami dan istri itu saling melengkapi gitu. Allah menciptakan hambanya itu hak yang saling memberi kasih sayang. Antara suami dan istri itu saling memberi kasih sayang, maka akan jika dalam rumah tangga itu ada kasih dan sayang, maka Allah akan mengasihi hambanya tersebut gitu. Hak seorang suami yang harus didapatkan seorang istri itu yang pertama itu ditaati oleh seorang istri. Nah, jadi suami itu memiliki hak yang harus ditaati oleh seorang istrinya. Nah, seorang istri itu harus berperilaku dengan baik, mentaati apa perintah suaminya. Apabila perintah suaminya itu bagus yang disyariatkan oleh agama Islam, maka harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu memuliakan suaminya dengan cara yang halal yang disyariatkan oleh agama Islam. Nah, jadi
sebagai seorang istri harus memuliakan suaminya gitu, karena itu haknya seorang suami yang harus didapatkan gitu. Yang ketiga yaitu menghargai suaminya, menghargai pendapatnya, menghargai pemberiannya, menghargai apapun yang diberikan suaminya itu dihargai gitu. Yang keempat yaitu memandang suaminya itu dengan pandangan kasih sayang. Nah, umpamanya nih suaminya pulang kerja capek ya, nah itu harus dipandang atau kita beri senyuman atau kita beri pandangan dengan kasih sayang gitu. Kewajiban seorang suami. Nah, selanjutnya itu kewajiban seorang suami kepada istrinya itu yang pertama itu yang paling penting itu memberikan nafkah. Nafkah lahir maupun nafkah batin itu harus diberikan oleh seorang suaminya gitu. Jadi kewajiban seorang suami itu hak seorang istri yang harus didapatkan gitu. Antara suami dan istri itu keduanya memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban istri terhadap suaminya dalam rumah tangga. Yang materi sebelumnya tadi sudah dijelaskan haknya suami dan kewajiban suami. Sekarang selanjutnya itu haknya seorang istri dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga. Nah, apa sih itu haknya seorang istri dan kewajibannya seorang istri dalam sebuah rumah tangga? Nah, agar dalam rumah tangga itu wanita dapat menyempurnakan cinta dan kasih sayangnya yang telah ada, yang telah dibangun oleh suami dan istrinya, hendaklah seorang wanita tersebut atau seorang istri tersebut itu patuh dan taat terhadap suaminya. Karena itu adalah sebuah kewajiban seorang istri yang harus terpenuhi gitu. Setiap saat bila bisa menyenangkan hati suaminya, bisa melayani suaminya dengan baik, bisa memberikan perhatian suaminya dengan penuh kasih sayang, sungguh mulia wanita seperti itu. Itu wanita yang bisa menyempurnakan sebuah cinta dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa tidak diperkenankan seorang wanita itu melakukan puasa sunnah ya. Ini yang dimaksud adalah puasa sunnah apabila seorang suaminya itu tidak ada. Sungguh dari hadis tersebut kita mengambil pelajaran bahwa ridho suami itu sangat penting. Bahkan dengan hal ibadah, maksudnya ini ibadah sunnah ya, itu harus meminta izin suaminya terlebih dahulu. Apabila suaminya tidak ridho atau tidak diperbolehkan, itu seorang wanita itu jangan melaksanakan gitu. Tapi kalau kewajiban kita wajib itu apabila seorang suaminya tidak boleh ya kita harus paksa, karena itu adalah sebuah kewajiban. Nah, yang dibahas di sini adalah sunnah ya, sunnah puasa sunnah, sholat sunnah, apapun itu perkara yang sunnah. Jika suami kita tidak ridho, maka seorang wanita itu jangan Materi yang selanjutnya itu tentang nasfah, kiswah, dan tempat tinggal ya. Nah, jadi dalam berumah tangga itu yang harus didahulukan yaitu sebuah kedamaian ya. Karena damai itu indah, jadi damai itu tidak ada kata tuntut menuntut seorang suami, seorang istri, itu tidak ada. Harus damai. Apa yang diberikan suami kepada istri-istrinya itu ridho dan suaminya pun ridho. Nah, itu tidak ada tutup menuntutnya itu. Jadi seorang suami itu memberikan nafkah seorang istrinya itu tidak hanya yang dibutuhkan seorang istrinya saja. Itu jika memang suaminya itu mampu dan ada yang mau diberikan, maka ya diberikan, harus diberikan gitu, harus terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan
kebutuhan seorang istrinya gitu. Dan istri pun kalau memang itu sudah diberikan oleh suaminya, itu tidak boleh menuntut hal-hal yang belum diberikan suaminya gitu. Jadi tidak ada antara suami dan istri itu saling menuntut gitu. Seorang istri menuntut seorang suaminya haknya mana gitu ya. Terus seorang suami menuntut seorang istri kewajibannya mana kepada suaminya, bahwa harus taat, harus gini-gini. Tidak ada. Jadi kalau hak dan kewajiban itu sama-sama terpenuhi dan yang didahulukan adalah sebuah kedamaian, maka dalam rumah tangga itu tidak akan ada tuntut menuntut gitu ya. Seorang wanita itu tidak boleh banyak menuntut suaminya gitu ya. Jadi hidup ini kan indah gitu ya, agar dalam rumah tangga itu menciptakan keindahan, sakinah, mawaddah warahmah, menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah warahmah, maka harus adanya kedamaian antara seorang suami dan istri, tidak boleh saling menuntut. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan harta dalam pernikahan ya. Nah, jadi berpindahnya harta orang tua kepada anak itu ada 3 macam. Yang pertama itu harta seorang orang tua yang diberikan anak ketika orang tuanya itu masih hidup, itu dinamakan hibah ya. Hibah, jadi orang tua masih ada dan anaknya diberikan kepada orang tuanya hartanya tersebut, maka itu dinamakan hibah. Yang kedua yaitu harta orang tua diberikan anak ketika orang tua sudah meninggal, itu dinamakan waris. Nah, jadi apabila harta tersebut diberikan kepada anaknya dengan orang tua itu sudah meninggal, itu dinamakan waris. Dan yang ketiga itu adalah harta orang tua diberikan kepada anak ketika orang tua masih hidup dan dipakainya atau diberikan kepada anaknya tersebut ketika orang tua sudah meninggal, itu dinamakan wasiat. Nah, jadi orang tua itu harus adil terhadap anaknya, itu tidak boleh membeda-bedakan anak yang satu dan anak yang lainnya. Dan anak itu tidak boleh beranggapan bahwa orang tua itu tidak adil ya, karena itu bisa berdosa gitu ya. Orang tua harus dengan seadil-adilnya, dan anak tidak boleh beranggapan bahwa orang tua tidak adil gitu. Urusan waris itu sudah jelas di dalam fikih, di dalam kitab-kitab yang Islam lainnya gitu ya. Urusan waris sudah dijelaskan banyak sekali babnya. Nah, itu harus dipelajari dengan benar gitu ya, karena urusan waris itu agak sedikit ribet gitu ya. Jika pembagian waris itu dimulai dari anak laki-laki, jika ingin membagikan itu dengan adil atau sama karena untuk damai, maka boleh. Jika dimulai dari anak perempuan, maka tidak boleh gitu ya. Jadi orang tua itu harus memahami apa hukumnya waris mewaris, gimana cara membagikannya dengan anak itu dengan cara yang adil gitu. Anak pun tidak boleh beranggapan bahwa orang tua tidak adil gitu ya, tidak boleh. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum menikahi wanita yang pernah berzina ya. Nah, jadi apa sih hukumnya? Jadi yang tidak diperbolehkan itu apabila menikahi wanita yang berzina. Kalau wanita yang dulunya pernah berzina dan dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, dia menyesali perbuatannya tersebut, dan ada seorang laki-laki yang ingin memuliakan wanita tersebut karena diasingkan atau diapakan dengan orang gitu ya, justru itu malah mulia gitu, perbuatan yang mulia gitu, yang diperbolehkan gitu ya. Yang tidak diperbolehkan itu menikahi wanita yang berzina gitu. Jadi wanita tersebut itu masih suka melaksanakan zina dan tidak mau bertobat gitu ya, belum bertobat ya, mungkin belum ya.
belum bertobat dan tidak pernah menyesali perbuatannya tersebut, nah itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi apabila ada seorang laki-laki itu ingin menikahi seorang perempuan yang dulu masa kelamnya tersebut itu pernah melaksanakan dosa besar, yaitu berupa zina itu ya, itu diperbolehkan karena itu perbuatan yang sangat mulia. Nah itu syaratnya laki-laki tersebut itu mampu untuk menjaga aib seorang istri tersebut gitu. Jika seorang laki-laki tersebut tidak mampu untuk menjaga aib tersebut, maka lebih baik jangan menikahi wanita tersebut karena itu bisa menjadikan sakit hati atau menjadikan nanti masa kelam tersebut itu akan terulang kembali gitu ya, diingat-ingat kembali gitu. Jadi kan sakit hati seorang perempuan tersebut, dia sudah berusaha untuk berubah tetapi kok masa kelamnya tetap diingat-ingat gitu. Nah jika seorang laki-laki tersebut mampu untuk membimbing dengan niat memuliakan dan mampu menyembunyikan aib istri tersebut, maka boleh, itu adalah perbuatan yang sangat mulia, itu sangat dianjurkan oleh agama kita, yaitu agama Islam, memuliakan seorang wanita. Materi selanjutnya yaitu tentang perjanjian pernikahan. Nah jadi apabila sebelum melaksanakan pernikahan tersebut antara suami dan istri memiliki janji, maka itu harus dilaksanakan ya, seperti kasus yang ada di video yang materi yang telah lalu kita dengar dari Abu Yahya. Nah apabila perempuan menginginkan sebelum menikah itu berjanji kepada suaminya, meminta suaminya agar berjanji setelah menikah dia harus tinggal dengan istrinya karena kasus orang tuanya yang sudah tua, mengurus orang tuanya, maka seorang suami tersebut harus melaksanakan janji tersebut karena janji itu harus dilaksanakan ya, karena itu janji sebelum pernikahan gitu. Apabila seorang istri juga memiliki janji kepada seorang suami, itu juga harus dilaksanakan gitu. Janji pernikahan itu harus dilaksanakan bersama gitu. Apabila nih ya contohnya apabila umpamanya gini, seorang perempuan itu berjanji meminta gitu ya kepada suaminya bahwa apabila menikahi dia tidak boleh berpoligami. Nah itu kan poligami ini beda ya, karena poligami itu dibolehkan dalam Islam dan kita sebagai seorang Islam itu tidak boleh mengingkari adanya poligami. Maka kalau hal tersebut itu boleh diingkari, umpamanya sudah menikah ya, itu suaminya menikah lagi, maka seorang perempuan tersebut boleh meminta perceraian kepada seorang suaminya, tapi seorang suami tersebut juga tidak bukan berarti tidak boleh berpoligami, tidak, karena bab poligami ini beda ya, karena poligami itu emang benar ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita harus percaya ya, harus emang benar gitu, poligami itu benar gitu, jadi kita tidak boleh mengingkarinya gitu. Seorang wanita tersebut boleh meminta cerai suaminya apabila suami tersebut berpoligami. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi